أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa-apa yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk mengakhirkan mandi bersih atau mandi janabah bagi seseorang yang junub dan wanita yang bersih dari haidnya sampai terbit fajar. Ini sebagaimana hadis Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Mereka berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan waktu fajar saat beliau sedang junub di rumah keluarga beliau, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam masalah ini dinukil ijma' oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Arabi, Ibnu Qudamah dan Ibnu Hajar rahimahumullah. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, al-junubu lahu an yuakhira al-ghusla hatta yusbiha thumma yaghtasilu wa yutimmu sawmahu fi qawli 'ammati ahli al-'ilm. Orang yang junub boleh baginya untuk mengakhirkan mandi sampai masuk waktu subuh, kemudian dia mandi dan menyempurnakan puasanya. Ini sebagaimana pendapat kebanyakan para ahli ilmu. Minhum, di antara mereka Ali wa Ibnu Mas'ud wa Zaid wa Abu Darda wa Abu Dzar wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Di antara mereka yaitu Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid wa Abu Darda wa Abu Dzar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Begitu juga wanita haid boleh mengakhirkan mandi bersihnya sampai terbit fajar shadiq. Dan ini sebagaimana kesepakatan ulama mazhab yang 4 dikiaskan dengan orang yang junub. Perkara yang kedua yaitu yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa berkemumur dan beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidungnya. Dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berkemumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan catatan tidak berlebihan. Ini sebagaimana ijma' para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Perkara yang ketiga yaitu mandi untuk mendinginkan badan. Tidak mengapa seseorang yang berpuasa untuk mandi atau mengguyurkan air di atas kepalanya karena kepanasan atau rasa haus, dan ini sebagaimana kesepakatan ulama madhab yang 4. Dan sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu thumma yusbihu sha'imah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di pagi hari junub dari jima', kemudian beliau mandi dan berpuasa di pagi hari itu juga. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga sebagaimana riwayat yang lain dari salah satu para sahabat, dia berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'arji yasubbu 'ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'imun min al-'atash aw min al-har. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di al-'arj, suatu tempat. Beliau menuangkan air ke kepalanya karena haus atau panas sementara beliau sedang berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang keempat, perkara yang keempat yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa mencicipi makanan ketika dibutuhkan. Dibolehkan bagi orang yang berpuasa mencicipi makanan ketika dibutuhkan dan ada maslahat padanya, seperti agar ia mengetahui pas atau tidaknya kadar gula atau garam atau lainnya dari makanan atau minuman tersebut.
akan tetapi dengan syarat setelah itu dia harus membuang atau memuntahkannya. Kemudian setelah itu ia mencuci mulutnya. Dan ini sebagaimana pendapat jumhur ulama Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Dalilnya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, la ba'sa an yatata'amal qidra aw syai'ah. Tidak mengapa dia mencicipi makanan dari sebuah panci atau bejana atau sesuatu yang lain. Dan ini dikarenakan tidak sampainya makanan atau minuman ke dalam kerongkongannya, sehingga semakna dengan berkumur. Kemudian perkara yang kelima, dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan tidak sampai berhubungan suami istri, dengan syarat dia bisa menahan dirinya. Dan ini sebagaimana pendapat jumhur ulama Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Dalilnya sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu amlakukum li irbih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan mencium buku dengan mesra ketika beliau sedang berpuasa, tetapi beliau memang orang yang paling bisa mengendalikan nafsunya di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.